Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Know Me. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Nah, dengan rilisnya Movie Red secara nasional di hari ini, tanggal 21 September, di sini saya akan mereview terkait movie-nya dengan beberapa aspek yang akan kita bahas bersama-sama. Sebelum itu, saya mau berterima kasih juga nih kepada B-Station yang kerjasama dengan CGV lalu dan sudah mengundang saya untuk nonton acara premier di hari Sabtu 17 September kemarin. It's an honor banget lah bisa dikasih kesempatan untuk nonton duluan dengan tiket fan screening yang satunya 860.000 yang wadaw, aduh mahal banget nih kalau harus beli sendiri dan bahkan diperbolehkan ngajak satu orang juga. Yang menurut saya ini bener-bener meriah banget sih. Kemarin acaranya rame banget di sana, bahkan ada banyak buah Hankook dan Tante Robin yang kalau kalian lihat bahaya nih bakal dibungkus. Bahkan di sana juga ada YouTuber lain seperti Lord Bocil Kematian, Windah, dan Lutfi Halimawan juga yang saya lihat ada di sana. Mungkin ada nakama-nakama lain atau kreator lain nih yang ikut nonton di sana, bisa langsung komen di bawah juga ya. Ya, mengenai kemeriahan kemarin, buat yang follow Instagram di Devil Know Me pasti udah lihat lah untuk story-storynya. Yang juga ini udah saya ceritakan di post komunitas jika kalian penasaran. Yang sejujurnya itu adalah sesuatu pengalaman luar biasa yang pernah saya alami sebagai fans dari One Piece dan tentu saja sesuatu yang tidak mungkin akan pernah saya lupakan. Sekali lagi, terima kasih. Nah oke lah, tapi setelah saya melihat movie itu, yang mungkin akan jadi pertanyaan bagi kalian semua yang sudah menonton atau yang akan menonton adalah, kira-kira filmnya bagus atau buruk ya? Atau bahkan ini menjadi film One Piece terhebat yang pernah dibuat? Ya sejujurnya mungkin saja. Dimana di video ini, ingat ya, ini review bukan recap, jadi saya hanya akan menjelaskan buah pikir dari saya aja ya, anjay buah pikir. Dimana kita harus membedakan antara review dan recap. Kalau recap itu saya menjelaskan dari awal A sampai Z ceritanya seperti apa. Dimana karena namanya review, maka ini lebih ke pendapat saya terkait film atau movie Red ini seperti apa. Dan di video ini juga saya tidak akan menampilkan heavy spoiler yang sangat penting sekali agar kalian bisa menikmati satu mahakarya ini ketika kalian nontonnya sendiri secara langsung. Oh iya, satu notes penting juga, ini movie ya, jadi alur ceritanya tidak canon, tidak bisa kita bawa ke cerita utama di manganya. Nah pertama, kita akan mulai dari premisnya terlebih dahulu atau awalan dari movie Red ini. Jadi saya sarankan buat kalian menonton animenya terlebih dahulu episode 1028 atau 1029 ya, sampai 1031 atau 1030-an. Yang kalau tidak salah itu menceritakan masa lalu Luffy dan Uta. Sebenarnya ini agar melengkapi pengetahuan kalian saja sih tentang movie ini, yang walaupun jika kalian belum nonton pun tidak berpengaruh, cukup major. Tapi jika kalian sudah menontonnya, ini menjadi pelengkap yang menurut saya lebih menarik saja. Dimana seperti yang sudah saya katakan, movie Red ini Oda ingin melihatkan sesuatu yang sangat berbeda daripada movie-movie sebelumnya. Dimana Luffy yang melawan sosok tua legenda yang jadi musuhnya, di sini bahkan Oda mempackage-nya dengan sangat unik sekali. Terutama banyaknya bagian drama yang Oda berikan di movie ini. Bintang di movie ini adalah tentu saja UTA atau Uta, yang sudah seperti saudara perempuan Luffy dan dia juga anak dari Shanks. Mereka berdua tumbuh bersama di timeline yang sebelum kita lihat di chapter 1. Dimana di anime juga kan kita melihat Shanks yang habis berlayar tiba-tiba kembali tanpa Uta, dan Luffy mencari-cari sebenarnya Uta ini kemana sih, dan dia terus-terusan ingin mencari tahu kenapa Shanks meninggalkan Uta dan apa yang terjadi kepada Uta. Mungkin itulah bagian premis utama di movie Red ini. Dan di sini juga dijelaskan terkait berita Shanks yang menghancurkan satu negara dan hilangnya sosok Uta itu yang ternyata saling berhubungan. Yang benar, Uta ini ditinggalkan di negeri Elegia tersebut, di mana negeri Elegia adalah sebuah negeri musik yang sangat hebat dari zaman ke zaman. Karena Uta yang suka menyanyi seperti dianugerahi, akhirnya Shanks menitipkan Uta ini agar tinggal di Elegia saja. Tapi akibat suatu insiden, rakyat Elegia hanyalah tersisa 2 orang, Uta dan satu lagi Gordon yang sudah pernah kita lihat juga di trailernya. Di mana kemampuan menyanyi Uta yang sangat luar biasa ini tidak bisa terdengar oleh orang-orang karena dia hanya tinggal berdua di satu pulau yang sangat besar. Jadi rasanya sayang banget dia punya potensi yang besar tapi tidak bisa didengar oleh orang lain. Hingga akhirnya Uta ini dia menemukan sebuah denden musik yang bisa menyiarkan dirinya layaknya live streaming di era kita.
Yang sejujurnya menurut saya ini konsep yang sangat-sangat menarik sekali. Oda memadukan konsep modern dengan Zoom, live stream, apapun itu ke Movie Red ini dengan Uta yang konser di depan orang-orang melalui dengan musik siaran dan disiarkan ke seluruh dunia. Hingga akhirnya semua orang ngefans berat dengan Uta, dan itulah awal mula movie dimulai konser besar Uta yang mengundang banyak sekali orang-orang besar di seluruh dunia. Dimana yang sebenarnya menarik adalah konsep modern kan kita dengan webcam, kamera, smartphone, apapun itu. Tapi lagi-lagi di One Piece karena temanya jadul, dia menggunakan denen musik satu-satunya alat yang bisa menyiarkan atau menerima sinyal, yang ini sebenarnya konsep yang sangat pintar oleh Oda. Dan sejujurnya dari timeline yang Oda sajikan di film ini, boleh saya katakan, ini adalah salah satu movie dengan plot yang sangat-sangat bisa sekali jika dijadikan canon, karena alurnya yang sebenarnya saling nyambung dengan cerita utama, bahkan flashbacknya segalanya berkaitan sangat erat. Ini sudah seperti movie Strong World yang bahkan kita pun diberikan One Piece chapter 0 yang itu ceritanya canon. Dimana sebelum movie Red juga kan kita diberikan beberapa page oleh Oda terkait perjalanan dari Uta ini. Yang bahkan yang sebenarnya lebih menarik di chapter 1055 di saat kemunculan Shanks untuk promosi Red, di situ kita melihat siluet Uta di manganya yang sepertinya untuk karakternya ini canon ya, tapi lagi-lagi untuk alur cerita di movie Red ini tidak canon. Dimana satu yang buat saya sangat baik adalah alur yang Oda sajikan di movie ini bener-bener flowing aja gitu, kayak mengalir tanpa ada filler-filler yang sepertinya nggak butuh-butuh banget seperti yang kita biasa lihat di movie lainnya. Nah, kalau untuk bagian twistnya sendiri adalah hal yang luar biasa dari movie ini. Sebenarnya sepertiga dari cerita kita mendapatkan suasana yang sangat meriah, sangat positif, sangat baik, dengan Uta yang membahagiakan semua orang di sekitarnya. Hingga akhirnya muncullah sebuah twist yang ini benar-benar nggak bisa ditebak banget. Terutama apalagi jika kita hanya melihat dari trailernya saja. Kalian-kalian mungkin yang sudah baca spoiler atau sudah nontonnya nggak akan tahu bakal seperti ini, karena twist itu benar-benar tiba-tiba dan kuat banget. Yang walau saya sendiri sudah membaca beberapa spoiler, tapi tetap saja plot yang Oda mainkan di movie ini benar-benar terasa sangat smooth sekali untuk bagian twistnya. Ya, saya pun sengaja merilis review ini setelah rilis resminya di tanggal 21. Jadi kalian bisa menonton movie-nya, barulah kalian bisa menonton review ini. Yang dimana movie Red ini juga menurut saya benar-benar menunjukkan semangat yang sangat berbeda. Jika Stampede adalah movie One Piece tradisional yang mereka sajikan dengan sangat nyaman atau ya cari aman lah. Ceritanya melawan musuh sangat kuat, legenda, selesai dimana di Red ini kita benar-benar diberikan movie layaknya movie-movie non-anime dengan twist-twist yang ada. Yang sejujurnya itulah yang menjadi daya tarik dari movie Red ini, terutama spesial untuk saya sendiri. Karena semua emosi benar-benar bisa kita rasain di movie ini. Benar-benar dari film Red ini, kita bisa merasakan hal-hal tanpa kehilangan sensasi saat kita membaca manganya. Makanya saya bilang, ini adalah movie rasa canon. Lalu satu juga nih yang sejujurnya menjadi banyak pro dan kontra dari movie Red ini adalah terkait hal baru, dan tentu saja itu berhubungan dengan musik. Oh iya, ngomong-ngomong tentang musik, saya juga udah membahas satu deep teori tentang musik di video ini ya. Nah, Oda pun mencoba hal baru dengan buat movie ini seperti drama musikal dengan total ada 7 lagu yang diputar selama filmnya. Hal yang diuntungkan dari musik ini adalah kita mendapatkan vokalis dengan suara yang sangat baik sekali, yaitu Ado. Yang bahkan istri saya yang lagi nonton dan gak ngerti apa-apa saja, yang biasanya ngejek kalau ada lagu ibu, kali ini komen suaranya, ih bagus banget ya untuk suaranya, aduh. Tapi yang lebih jauh lagi adalah tiap lagu yang diputar di movie ini benar-benar mewakilkan berbagai emosi, mulai dari kesenangan, kesedihan, kemarahan, dan berbagai hal lainnya. Ya, walaupun banyaknya lagu yang dinyanyikan di movie ini, yang sejujurnya bagi saya sendiri, saya menikmati saat-saat Uta nyanyi dengan timing yang benar-benar dibutuhkan, tidak tiba-tiba nyanyi, dan bahkan tidak ada gunanya, yang itu jelas waste banget. Tapi di sini case-nya tidak seperti itu. Yang walau jika saya perhatikan sekitar saat premier kemarin, banyak yang cukup kesal dengan nyanyi lagi, yang itu yang saya bilang di awal, banyaknya pro
dan kontra terkait hal ini. Tapi satu yang saya apresiasi, lagu dalam artian lirik dan musik yang disajikan oleh Movie Red ini benar-benar koheren dengan keadaan yang sedang terjadi. Nah, mungkin satu yang menurut saya kurang adalah kita disajikan Uta nyanyi dengan animasi CGI yang rasanya seharusnya nggak butuh sih. Dengan tampilan dua dimensi, animasi yang sangat baik saja itu sudah lebih dari cukup agar lebih One Piece banget nih. Dengan dance yang musiknya yang bahkan sudah sangat cocok sekali kepada karakter Uta. Jadi ada bagian CGI yang menurut saya terlalu dilebih-lebihkan, tapi ya oke lah mereka mencoba hal yang baru walaupun lebih baik di dua dimensi saja. Serta buat yang ngarep ini movie nggak ada nyanyinya, ya seharusnya udah mikir dari awal aja. Karakternya aja sudah bernama Uta dengan buah iblis Uta Utanomi yang notabene Uta ini adalah musik, ya masa kan nggak dibuat musikal. Nah, lalu dari sisi animasinya sendiri, saya bisa bilang Movie Red ini adalah yang animasinya terbaik pernah disajikan kepada kita semua dari semua movie-movie One Piece yang sebelum-sebelumnya. Yang saya sendiri sampai takjub dengan banyaknya animasi-animasi luar biasa disajikan di movie ini. Lagi-lagi tidak terlalu lebay, tidak terlalu berlebihan layaknya anime yang baru, tapi pas dengan ciri khasnya sebagai ini loh serial One Piece animasinya seperti ini. Terima kasih kepada Goro Taniguchi yang sudah secara solid membuat Movie Red tanpa ada animasi-animasi yang tidak dibutuhkan. Kecuali yang tadi, bagian CGI yang menurut saya cukup berlebihan saja, ya walaupun cuma beberapa detik doang. Yang bahkan animasi terakhir, jadi spoiler dikit lah ya. Saat Luffy dan Shanks menyerang musuhnya bersama-sama, itu pun sangat gila sekali. Lagi-lagi tidak ada efek aura lebay yang berlebihan, tapi pas dapat diterima dengan efek yang sangat cantik sekali. Nah, lanjut dari sisi karakter sendiri, menurut saya di Movie Red ini yang memiliki peran yang sangat baik sekali, berbeda dengan movie Stampede yang banyak sekali karakter-karakter diperkenalkan di movie ini yang akhirnya cuma jadi cameo-cameo yang tidak berguna. Dan bahkan yang difokuskannya hanya di situ-situ lagi. Yang sejujurnya itu juga sih salah satu hal yang saya cari dari suatu movie layar lebar yang please lah kalau bikin karakter dicerita, gunain karakternya dengan porsi yang pas sesuai gunanya. Jangan muncul epic, akhirnya malah nggak guna. Atau ini siapa sih kok tiba-tiba muncul mulu yang malah jadi waste banget. Nah, dimana menurut saya di Movie Red ini porsi tiap karakternya sangat pas sekali. Terutama karakter-karakter seperti Koby, Bluno, Lau, Barto, Oven, Brule, Katakuri, dan yang lain-lain. Bahkan untuk kru dari Shanks sendiri yang munculnya tidak lama, tapi mereka memiliki porsi yang pas dan dibutuhkan hanya untuk seperti itu saja. Yang jika ini adalah karakter manusia biasa, maka satu peran yang saya beri apresiasi yang luar biasa di movie ini adalah Koby dan Bluno. Mereka berperan sebagai karakter protagonis dengan dampak yang sangat major dan eksekusi yang sangat baik sekali. Nah, terkait karakter dari Uta sendiri, menurut saya ini sangat-sangat menarik sekali juga. Dia ini benar-benar seperti versi wanita dari Luffy. Ya, mengingat mereka tumbuh bersama Shanks juga di masa kecilnya kan. Yang jadi di sini kita bisa melihat mereka berdua yang saling keras kepala satu sama lain. Tapi basis dasarnya kenapa mereka seperti itu sangat dapat diterima sekali. Dan untuk Shanks, wah ini yang gila sih. Bahkan kemunculan pertama Shanks di movie ini aja udah bikin seluruh bioskop kegirangan. Yang coba nih, nanti kalau kalian udah nonton adegan mana aja yang bikin girang satu bioskop, langsung tuliskan ya di kolom komentar. Dimana dari satu movie ini, saya sendiri malah bisa lebih mengerti bagaimana karakter Shanks ini dibandingkan apa yang kita lihat di chapter 1 lalu. Yang jadi bagian Shanks ini, silakanlah kalian interpretasi sendiri saja setelah menonton. Tapi ingat, ini bukan canon ya, jadi jangan langsung disangkut pautkan dengan berteori yang nyambung ke cerita manganya. Lalu untuk bagian klimaksnya sendiri, dan ini yang bagian pentingnya, dimana satu yang membuat film atau movie dibilang bagus atau tidak adalah saat eksekusi atau finishing di bagian klimaksnya. Nah, mungkin salah satu isu dari movie ini adalah kita disajikan cukup banyak build up cerita di babak 1 dan babak kedua movie ini, atau bisa bilang 2/3 dari keberjalanan cerita lah, agar kita bisa lebih mengerti apa sih yang sebenarnya terjadi di movie ini.
Tapi menurut saya, bagian klimaks dari movie ini adalah salah satu pengalaman adrenalin dan emosional yang bakal kalian rasain sangat-sangat luar biasa sekali. Bahkan lebih dari hal-hal yang pernah saya rasain bersama One Piece. Yang mungkin jika kita bandingkan klimaksnya Luffy versus Kaido, pasti banyak juga dari kalian yang merasa, ya elah tensinya naik turun udah epic, diturunin lagi, dan akhirnya klimaks lagi diputar-putar seperti itu. Dimana di sini saya sendiri sampai menggenggam tangan erat saking gemesnya dan gak bergerak sama sekali karena emosi dan pacing yang diberikan dengan penasarannya di bagian klimaks ini. Ini benar-benar menjadi bagian paling hype dan luar biasa dari semua movie One Piece yang pernah saya tonton. Hal yang menurut saya diplotkan dengan sangat brilian. Definisi perasaan naik turun bukan karena pace dikurangi, tapi emosi yang dibuat naik turun. Dan ditutup dengan momen yang pasti banyak dari kalian sudah tahu, Shanks dan Luffy yang menyerang bersama-sama yang, wah, ini sebioskop teriak bos, saking klimaksnya lihat Shanks nyerang dan Luffy juga menyerang dengan serangan terakhirnya. Yang bahkan scene terakhir dari movie Red pun bener-bener out of the world banget, yang saya yakin pasti banyak yang nangis nih di bagian ini. Nah, jadi kesimpulannya, movie ini menjadi salah satu movie yang sangat saya rekomendasikan buat kalian, walau dengan banyaknya pro dan kontra terkait plot yang dibangun dengan ala drama musikal. Karena toh ini kan temanya saja sudah uta yang berarti musik, jadi harusnya ini masih bisa diterima lah. Tapi mungkin buat kalian-kalian yang lebih suka bakbuk-bakbuk, tarung-tarung jreng lah, bakal kurang menikmati movie ini. Untuk saya yang fokus menonton movie adalah dari plotting dan ceritanya, maka Red ini one hell of movie yang udah saya tonton. Karena bagian tarung itu bisa dibilang sebagai pemanis aja lah. Lagi-lagi, jika tarung mau sebagus apapun, tanpa story yang baik menurut saya kurang kerasa emosinya. Atau bahkan sebaliknya, storynya sangat bagus, tapi endingnya dan tarungnya memble itu juga akan kurang terasa bagus. Jadi lagi-lagi, itulah pentingnya balance yang saling melengkapi satu sama lain. Dan untuk movie Red ini, tarungnya menurut saya diberikan porsi yang sangat pas dengan masing-masing anggota topi jerami dan Shanks diberikan peran. Ya ini klasik lah ya, di setiap movie karakter-karakter pasti dikasih panggung untuk unjuk kekuatan. Dan jika kita kembali ke cerita, satu yang benar-benar saya masih amazed dengan Oda adalah jika dia membuat sebuah cerita ini, dia selalu membuat segalanya serba abu-abu. Ya benar, tidak ada hitam atau putih, tidak ada biner 1 atau 0, tidak ada benar atau salah secara 100%. Sama seperti kata-kata Doflamingo dan Teach mau kau cari keadilan kemanapun, tidak akan ada yang tahu jawabannya. Karena hal-hal seperti itu tergantung bagaimana dan dari mana perspektif kalian. Sama seperti Uta, di satu sisi tujuannya sangat mulia, dia ingin membuat semua orang bahagia. Tapi di satu sisi bahkan ada rakyat yang cuma ingin hidup susah seperti biasa saja, daripada hidup dalam ketidaknyataan. Yang jujur Li, ini memberikan tamparan keras juga kepada saya sih. Kita selalu berusaha membuat semua orang setuju dengan pendapat kita dengan alasan itu kan hal yang baik untuknya. Tapi di satu sisi, kita tidak melihat dari perspektif mereka. Mungkin kita melihat mereka ini hidup miskin, hidup susah jika kita melihat dari perspektif kita. Tapi dari perspektif mereka, justru mereka ini malah bahagia dengan apa yang sudah mereka punya saat ini atau sudah mereka syukuri. Atau bukankah pada akhirnya happiness atau kebahagiaan adalah hal yang paling penting kan? Kebahagiaan dari perspektif masing-masing. Ingat ya, bahagia tiap orang itu kadarnya beda-beda. Jadi jangan samakan kebahagiaanmu akan berada di taraf yang sama dengan bahagia orang. Anjay, udah jadi motivator aja nih efek nonton Red. Yang karena menurut saya, jujur deh, itu scene yang sangat singkat tapi dalam banget, yang emang sering banget sih Oda ngasih hal-hal insightful seperti itu. Luar biasa untuk Oda Sensei. Nah lalu seperti biasa, karena ini review akan saya beri nilai dan kita akan bagi dari beberapa aspek ya. Kita akan mulai dari suasana movie-nya, nuansanya, dan animasi. Ini definisi memainkan emosi banget. Jadi akan saya beri nilai 9,5 dari skala 10. Lalu untuk pertarungan sendiri, karena tidak begitu banyak tapi dibutuhkan, jadi akan saya beri nilai 9 dari skala 10. Dan untuk plotting alias eksekusi cerita ini menurut saya sangat baik sekali, akan saya beri nilai 10 dari skala 10 yang wah gila banget. Maka overall untuk movie Red ini akan saya beri nilai 9,5 dari skala 10.
Lalu, apakah ini menjadi yang terbaik? Sejujurnya, menurut saya, jika dari plot ini setara dengan movie Z, tapi dari nuansa ini lebih gila dengan musikalnya. Dan penutup, ini adalah pendapat dari sang istri saya yang bahkan bisa dibilang awam lah sebagai dunia perwibuan, peranimuan yang nggak ngerti sama sekali, nggak tahu apa-apa, yang bahkan nggak tahu suaminya ngomongin One Piece itu ngapain, yang bener-bener dah taunya cuma dapat jatah skincare aja. Aduh. Nah, jadi pendapatnya adalah dia sendiri sampai bilang, "Lo kaget ya, ternyata film kartun," aduh bilangnya kartun lagi ya, bener-bener. "Kaget ya, film kartun bisa kayak movie biasa gitu. Karena ceritanya tuh dijelasin dengan sangat baik, kita tahu alasan kenapa Uta kayak gitu. Kita juga tahu background dari orang-orang lainnya kenapa bisa membuat ceritanya kayak gini. Ya walaupun nggak tahu siapa itu yang rambut merah, mungkin pesulap merah atau apa, tapi kita diberitahu alasannya dulu kenapa dia melakukan hal-hal seperti itu. Jadi satu movie ini benar-benar terjawab semua dari A sampai Z. Yang kaget sih, kartun bisa kayak gitu. Soalnya kalau nonton kartun-kartun dulu kayak Doraemon yang aduh anjir dibandingin sama Doraemon guys, kan movie-nya tuh jika dia pergi ke suatu tempat dan di tempat itu ada konflik maka masalah selesai. Nah, kalau ini tuh enggak sesimpel itu. Sama amaze aja sih, ternyata komunitas One Piece sebesar ini ya. Ya bisa dibilang juga aku yang nggak ngikutin One Piece sama sekali, tapi bisa ngerti movie-nya seperti apa karena latar belakang sama lain-lainnya udah dijelaskan di satu movie ini. Nah, jadi itulah pendapat dari orang awam yang sering ngatain suami sendiri wibu bisa amaze juga dengan movie Red. Ya benar, jika dibanding movie-movie lain, mungkin bedanya One Piece ini dia selalu bergerak secara paralel, tidak linear saja. Jika A bergerak, maka B juga bergerak. Contohnya di movie ini dengan Uta dan beberapa backgroundnya. Mungkin jika di movie lain seperti contoh di Doraemon tadi, dia pergi ke suatu tempat dan ada konflik di situ, itu terjadi secara linear saja, A dan B sampai seperti itu. Tapi di One Piece A bergerak, B bergerak. Makanya ini yang menurut saya kenapa cerita One Piece bisa sangat kompleks sekali. Yang sejujurnya saya sendiri kayaknya bakal nonton lagi nih di saat rilis video ini di tanggal 21 nanti. Dan yang penting juga buat kalian nih, jangan cuma nyari gratisan doang, nonton bajakan, dimana pasti nanti kalian bakal ngerasain loh kalau kalian udah gede terus kalian jualan barang-barang kalian dibikin KW kek atau digratisin kek, dimintain diskon dan lain-lain, pasti bakal kesel sendiri. Dan itulah biasanya nasib-nasib orang yang selalu pinginnya bajakan dan serba gratisan. Hidupnya akhirnya bakal segala dapat gratis dan ya udahlah. Yuk kita tonton bareng-bareng di bioskop kesayangan kalian untuk mensupport Oda dan tentu saja mensupport ekonomi Indonesia karena bioskop ini kan membayar pajak untuk negeri kita juga. Terus sebagai penutup, mana nih di review kemarin yang udah akad asik dong nonton, sekarang ada yang nemenin, anjay. Nah, dan buat kalian juga yang bingung nih, aduh film Red udah rilis tapi outfitnya pakai apa ya biar lebih keren aja gitu. Kami dari Dynamite akan merilis outfit spesial edisi Movie Red yang tersedia terbatas banget, hanya ada 30 pieces saja. Lah bang, kenapa sih harus terbatas? Ya iya dong, masa kamu mau sih pakai outfit samaan di bioskop nanti, kan aduh malu banget. Nah, dimana untuk tease-nya sendiri atau kaosnya adalah desain dari Uta yang menjadi highlight utama di movie nanti dengan harga di 156.000 saja. Ingat, ini limited edition loh, cuma 30 pieces doang. Dan di edisi spesial juga kali ini akhirnya kami merilis non-kaos, yaitu Gizmo, ada topi, imani, dan lanyard yang kece ini untuk menambah variasi outfit kalian. Dan untuk pembeliannya masing-masing bertotal 200.000, tapi dengan bundle Gizmo ini kalian cukup bayar 150.000 saja. Ingat lagi-lagi, ini cuma terbatas untuk 30 pembeli saja loh. Telat dapat, ya nggak akan produksi lagi, sayang sekali. Jadi sewa cepat, ya dapat. Pembelian hanya bisa dilakukan melalui Tokopedia. Dan produknya sudah ada di Tokopedia dengan klik link yang ada di deskripsi video ya. Ingat, sewa cepat, dia yang dapat. Semoga kurirnya buat lebih kuma ya, biar terreport langsung sampai. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.